Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ayatuhal akhawat, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati antunna dan kita semua. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita bisa duduk kembali mengkaji hadis-hadis ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang dinamakan dengan Umdatul Ahkam. Dan kita masih berada di pembahasan Kitab At-Taharah, bab taharah, bab bersuci, ya. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-21 dan 22 tentang bab al-mashu 'alal khuffain, bab mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki, ya. Dan kita sudah terangkan tentang hukum-hukumnya, tentang masyru'iyatnya membasuh atau mengusap dua sepatu, ya. Kemudian syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya. Pada siang ini insyaallah para akhwat dan ummahat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada antunna dan kita semua, kita memasuki bab yang berikutnya dari bab taharah, dari kitab at-taharah, yaitu bab fil madyi wa ghairihi. Babun fil madyi wa ghairihi. Bab menjelaskan tentang madhi dan yang lainnya. Perlu diketahui, al-madhyu di sini muallif penulis menuliskan, ya, al-madhyu, mimnya difathahkan kemudian zalnya disukunkan, al-madhyu, atau mimnya difathahkan dan za-nya dikasrahkan, al-madhiyu. Boleh dua-duanya, al-madhiyu atau al-madhiyu, yaitu adalah huwa as-sa'il alladhi yakhruj, yaitu air cairan yang keluar dari kemaluan ketika syahwatnya meninggi, ya. Dan ini dalam fikih tidak ada hal yang aib, ya, di dalam fikih. Dan tentunya ini berkaitan dengan bersuci, ya. Itu adalah al-madhi atau al-madhyu, beda dengan mani, ya, beda dengan mani. Kalau mani cairan yang keluar, ya, tadi ketika baik itu berhubungan, ya. Nah, kalau madhi adalah cairan yang keluar ketika syahwatnya sudah meninggi, ya. Maksud bab ini adalah kita akan membahas apa hukumnya. Apakah dia najis? Apakah dia membatalkan wudu? Kemudian bagaimana cara membersihkan madhi tersebut? Yang pertama adalah apa hukum madhi tersebut?
najis atau tidak, ya. Kemudian apakah dia membatalkan wudu ketika keluar, ya. Kemudian bagaimana cara membersihkannya. Maka di sini disebutkan bab fil madhi atau babun fil madhi wa ghairuhu. Bab menerangkan tentang madhi dan yang selainnya. Maksudnya yang selainnya di sini adalah tentang apa saja yang berkaitan hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian cara-cara menghilangkan najis. Yaitu hadis yang ke-23 dari Umdatul Ahkam. Hadis-hadis ahkam. Hadis yang ke-23 adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda walil Bukhari igsil dhakaraka wa tawadda wali Muslim tawadda wandah farjak. Yaitu dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Sebelum melanjutkan ke matan hadis, perlu diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang keempat atau khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib, Ali putranya Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti putranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau menjadi khalifah selama 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, ya. Kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai khalifah. Beliau berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni, karena putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha, sebagai istriku, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad, kemudian aku pun memerintahkan atau meminta Al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu, maka aku pun memerintahkan atau meminta kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ini adalah Ibnu Amr bin Tha'labah Al-Kindi, seorang sahabat yang mana beliau menikahi Diba'ah binti Zubair bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, afwan. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak selain Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Talib dan Az-Zubair. Az-Zubair ini punya anak namanya Diba'ah, dinikahi oleh Miqdad. Dinikahi oleh Miqdad. Berarti Miqdad ini sama atau menikahi putri pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad ini menikahi putrinya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sama Ali berarti apa tuh namanya? Sepupuan, ya. Maka Ali radhiyallahu taala anhu meminta kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi,
tentang madhi. Fasa'alahu faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia membasuh kemaluannya, hendaklah ia membasuh kemaluannya kemudian berwudu. Walil Bukhari, igsil dzakaraka wa tawadda. Basuhlah kemaluan kamu kemudian berwudu. Para ikhwah wal akhwat ya di sini ya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan di awal, bahwasanya madhi adalah cairan yang keluar ketika syahwatnya meninggi, dan ini tidak dikhususkan bagi laki-laki saja, namun bagi perempuan juga sama, ya. Cairan ini keluar baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum dari madhi tersebut dan bagaimana cara mensucikannya. Penulis di sini menyebutkan, yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan katsiral madhi. Aku seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Wa kuntu agtasilu minhu hatta syaqqa alayya al-ghusla. Dan aku, kata Ali bin Abi Thalib, ini syarahnya ya, dan aku ketika keluar madhi, maka aku pun selalu mandi. Beliau radhiyallahu taala anhu menyangka bahwasanya madhi ini sama dengan mani. Maka setiap kali keluar, maka beliau radhiyallahu taala anhu mandi. Dan kata beliau, ini membuatku susah, membuatku sulit, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Karena sesungguhnya aku menyangka bahwa madhi adalah sama hukumnya dengan mani. Ya. Fa aradtu an ata'akkad min hukmihi, maka aku ingin ata'akkad, mengetahui tentang hukumnya, ya. Wa aradtu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kedudukanku, kata Ali radhiyallahu taala anhu, karena aku sebagai mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun malu. Kemudian aku memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi ini? Ya, ini merupakan sebuah hukum yang harus kita ketahui tentang madhi ini. Bisa saja dari sebagian kita tidak memperhatikan tentang masalah madhi, ya. Atau saja bisa kita menganggapnya, sebagian dari kita menganggapnya bahwa madhi ini sama dengan mani. Setiap kali keluar madhi kemudian kita mandi janabah. La. Ataupun kadang kita menyepelekannya. Setiap kita kali atau keluar cairan dari kemaluan yang berupa madhi, maka kita pun menyepelekannya, kita meninggalkannya, bahkan kita tidak membersihkannya atau tidak berwudu, ya. Nah, di sini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia harus membasuh kemaluannya kemudian berwudu. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa faidah atau fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah najasatul madhi. Madhi ini adalah najis.
madhi ini adalah najis, dan cara menghilangkannya adalah dengan membasuhnya. Cara menghilangkannya adalah dengan membasuhnya. Dan hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dzakarahu, ya. Dia harus membasuh kemaluannya. Afwan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, annahu min nawaqidil wudu. Faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apabila seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, keluar dari dirinya madhi, yaitu cairan, ya, dari kemaluannya, maka cairan tersebut membatalkan wudunya, dan dia setelah membasuhnya dia harus berwudu ketika dia mau melaksanakan sholat, karena madhi termasuk pembatal wudu, ya, termasuk pembatal wudu. Kemudian faidah yang berikutnya adalah wujubu ghusli dzakar, wajib membasuh kemaluannya, afwan. Dan ini sesuai dengan zahir perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencipratkannya air, tapi membasuhnya. Membasuh kemaluannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dzakarahu. Kemudian igsil dzakarak wa tawadda. Basuhlah kemaluanmu, afwan, kemudian berwuduklah. Kemudian yang keempat, annahu la yujibu ghuslal badan kal jinabah. Dan ketika seseorang keluar madhi, maka tidak wajib mandi, seperti halnya seseorang keluar mani, ya, karena berbeda. Ya. Madhi beda dengan mani. Jadi ketika seseorang keluar darinya madhi, maka tidak harus atau tidak diwajibkan mandi, karena itu tidak mewajibkan mandi, seperti halnya keluar al-mani, ya. Kemudian yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annahu la yakfi fi izalatil madhi al-istijmar wa bil hijarati kal bauli bal la budda bil ma. Dalam hal ini, dalam mensucikan atau menghilangkan madhi, kalau kemarin kita sudah belajar tentang al-istijmar, ya, al-istijmar, yaitu bersuci dengan batu. Maka di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir menyebutkan yaghsilu dzakarahu. Dia mensucikan atau membasuh, afwan, kemaluannya. Maka faidahnya adalah la yakfi fi izalatil madhi al-istijmar. Dalam menghilangkan madhi tidak cukup dengan istijmar, yaitu bersuci dengan batu. Tapi dengan apa? Harus dengan air. Karena tidak sama antara bersuci dengan baul, dengan air kencing, dengan tidak sama dengan bersuci dengan air dari madhi, ya. Itu hadis yang ke-23, hadis tentang madhi, ya. Jadi kembali lagi, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya madhi itu adalah najis, ya, dan dia pembatal, salah satu pembatal wudu. Kemudian apabila seseorang mendapatinya keluar darinya madhi, maka wudunya batal. Kemudian dia wajib membersihkannya dengan air, membasuhnya. Kemudian apabila dia hendak untuk melaksanakan salat, maka dia harus berwudu, karena wudunya batal.
Kemudian para akhwat, a'azakumullah wa iyyakunna jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antunna dan kita semua. Hadis yang berikutnya dari hadis Umdatul Ahkam adalah hadis ke-24. An Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu taala anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah faqala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, yaitu dari Abbad ibn Tamim. Abbad ibn Tamim ini adalah seorang tabi'in rahimahullah. Abbad ibn Tamim seorang tabi'in. Beliau mendengar siapa? Seorang sahabat Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zaid ibn Asim ini berkata, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengadu siapa? Zaid, Abdullah ibn Zaid, tentang seorang laki-laki. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyangka ketika sholatnya itu dia buang angin, menyangka seakan-akan dia buang angin di dalam sholatnya. Nah, ini tentang hukum nih, perhatikan ya. Terkadang seseorang lagi sholat, di dalam dirinya, di dalam jiwanya keluar fikiran atau mempunyai fikiran bahwasanya seakan-akan dia buang angin. Nah, ini Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu mengadukan hal seperti ini, yaitu mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mana di dalam sholatnya, ketika dalam keadaan sholat, seakan-akan dia merasakan buang angin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dia tidak boleh berpaling. Maksudnya apa berpaling? Tidak boleh membatalkan sholatnya. Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara angin atau buang atau suara kentut, afwan ya. Sampai dia kapan? Sampai dia mendengar suara angin tersebut atau dia mencium baunya. Subhanallah. Hadis ini para akhwat, azakunallah wa iyyakunna jami'an, Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini, hadal hadis, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Imam Muslim ya, dalam syarahnya, kama dzakara An-Nawawi rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, min qawaidil islami al-ammah, termasuk dari kaidah-kaidah Islam yang umum. Subhanallah. Jadi hadis ini diambil, atau para ulama mengambil dari hadis ini kaidah yang umum. Wa usulihi allati tabni 'alaiha al-ahkam al-katsirah al-jalilah, yang mana dengan kaidah yang umum ini dibangun di atasnya hukum-hukum yang banyak. Yaitu apa? Wahia annal asla baqaul asya al mutayaqqinah ala hukmiha, yaitu hukumnya asal sesuatu, hukumnya asal perkara itu tetap kepada hukum yang awal. Para ulama usul fikih menyebutnya kaidah ini adalah
al aslu baqa'u makana ala makan. Boleh ditulis ya. Al aslu baqa'u makana ala makan. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Artinya apa? Al aslu baqa'u makana ala makan. Asal hukumnya perkara atau asal hukumnya sesuatu tetap pada hukum sebelumnya. Maksudnya apa? Dan ini harus kita banyak perhatikan, ya. Dan ini menjadi hukum, menjadi dasar hukum dan bisa dipraktekkan di banyak perkara, di banyak keseharian kita. Contoh, al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukumnya sesuatu itu ditetapkan atas hukum yang di awal atau permulaannya. Contoh, ketika seseorang ragu apakah dia sudah buang angin atau tidak. Misalkan begini, seseorang sebelum sholat maghrib atau sebelum sholat asar nih, sebelum sholat asar dia berwudu. Berlalu berapa menit, setengah jam, 30 menit atau 40 menit atau 1 jam, dia timbul syak, dia timbul ragu-ragu. Apakah saya sudah batal apa belum? Saya sudah buang angin apa belum? Tapi dia yakin bahwasanya jam 2 dia berwudu tuh. Maka dikatakan kepada orang ini, al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya adalah suci, maka hukumnya tetap kepada hukum yang awal, yaitu apa? Suci. Dan diteruskan dalam kaidah ini, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dibatalkan dengan keraguan-raguan. Nah, Nabi SAW, para akhwat, azakunullah jami'an, semoga Allah merahmati antunah semua, ketika menyabdakan la yansarif hatta yasma' sautan au yajida rihan, ini adalah bentuk atau kinayah atau penegasan ketika seseorang itu ragu di dalam sholatnya, seakan-akan dia apa? Dia buang angin, tapi ragu, bukan benar-benar keluar anginnya ya, atau kentut, maka dia tetap dalam sholatnya. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar yakin bahwa dia batal sholatnya. Dan ini para akhwat bisa dipraktekkan ke hal-hal yang lain. Begitu juga ketika seseorang itu sholat, kemudian dia ragu apakah sholatnya sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat. Kira-kira apa? Kaidah ini gimana mempraktekannya? Dia menetapkan kepada yang yakin. Apa yang yakin? Kira-kira ada pilihan, apakah saya sudah sholat 3 rakaat atau 2 rakaat? Yang yakin yang mana? 2. Yang yakin adalah 2 rakaat. Kenapa? Tidak mungkin kurang dari 2. Kenapa? Dia ragunya di mana? Di ketiganya. Betul apa tidak? Ragunya di ketiganya. Maka kaidah ini menetapkan, kaidah ini apa? Bekerja. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukumnya perkara, asal hukumnya sesuatu itu
kembali kepada hukum awalnya. Ketika seseorang ragu dia apakah sudah 3 rakaat atau masih 2, maka dia harus meyakinkan dirinya dan yabni ala mastaiqana alaih, dan dia harus menempatkan keyakinannya di atas keyakinan, menempatkan hatinya di atas keyakinan. Itu apa? 2 rakaat. Kemudian dia mendatangkan sujud as-sahwi, ya. Ataupun hal yang lain, saya kasih contoh. Misalkan seseorang mendapati air di dalam ember ini, air di dalam ember. Dia ragu-ragu apakah air tersebut sudah kena najis atau belum. Maka kaidah ini menyatakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Pada dasarnya, asalnya air ini adalah najis apa suci? Suci. Maka dia harus meyakini, harus yakin bahwasanya air itu adalah suci. Kemudian kita terapkan dengan hukum kebalikannya, para akhwat. Ketika seseorang yakin bahwa ini adalah najis, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh, kemudian kita ragu boleh apa enggaknya, maka kembalikan kepada hukum awalnya bahwa itu adalah tidak boleh atau najis. Misalkan kita yakin atau seseorang yakin bahwasanya dia tidak wudu di awal tuh, ketika dia berangkat kemana? Berangkat ke pesantren, dia tidak wudu. Dia tidak wudu. Yakin tuh kalau di awal-awal. Kemudian datang waktu zuhur, dia ragu, kayaknya tadi saya wudu deh. Saya tadi bersuci kayaknya. Ragu dalam dirinya. Apa yang kita ambil? Kembalikan kepada keyakinan awal, yaitu apa? Dia tidak bersuci. Jadi hukum ini kembalikan kepada hukum awalnya. Kalau dia di awal yakin bahwasanya dia tidak suci, maka ketika terjadi keraguan apakah dia bersuci, maka kembalikan kepada hukum awalnya. Gitu. Banyak kalau kita terapkan di keseharian ini. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi dasar menjadikannya para ulama sebagai kaidah usul fikih, kaidah fiqhiyah yang menjadi yubna 'alaiha al-ahkam, yang diletakkan di atasnya, dibangun di atasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i, tentang halal, tentang bolehnya, tentang kesuciannya, atau dan sebaliknya, ya. Maka qaul Nabi SAW di sini, la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dia tidak boleh membatalkan wudunya, membatalkan salatnya sampai kapan? Sampai dia mendengar suara kentut itu, suara angin, atau dia mencium anginnya tersebut, atau mencium baunya, ya. Di sini saya bacakan, wahia annal asla baqa'u al asya mutayaqqinah ala hukmiha, yaitu hukum asalnya sesuatu itu tetap kepada hukum awalnya, hukum keyakinan awalnya. Fala ya'dilu atau fala ya'dilu anha li mujarradis syukuk wadh-dhunun. Maka tidak boleh seseorang itu memalingkan hukum yang yakin berpaling kepada hukum yang lain dengan gara-gara apa?
keraguan atau perkiraan, persangkaan, ya. Tidak boleh di dalam penerapan hukum syariat, tidak boleh berpaling dari hukum awal kepada hukum lain kecuali dengan keyakinan. Maka al-yakin la yuzalu bisyak, ya. Sesuatu yang yakin itu tidak dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Madamat lam tasil ila darajatil yakin, ya, sawa'un qawiyat asyukuk au dha'ufat. Baik itu prasangkanya itu agak kuat, ya. Selama itu adalah perkiraan, selama itu adalah keraguan-raguan, maka tidak dianggap di dalam Islam. Tidak dianggap. Wa amthilatu dzalika katsiratun la tukhfa atau la takhfa. Contohnya banyak, kata muallif, kata penulis. Contohnya sangat banyak sekali. Wa minha hadzal hadis, dan dari contohnya itu adalah hadis ini. Seseorang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia seakan-akan buang angin dalam salatnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ragu-ragu, dia harus membangun, meyakinkan dirinya bahwasanya dia masih dalam keadaan suci. Kenapa? Ketika dia sholat, dia sudah bersuci. Maka ketika ragu-ragu, maka dia tetap menyandarkan hukumnya kepada hukum yang awal. Kecuali kalau dia sudah mendengar, ya, yakin bahwasanya dia buang angin, atau ada yang mendengar, ada yang ngasih tahu, akhi atau ukhti, anti itu kentut misalkan, anti buang angin, antum buang angin gitu. Nah, berarti itu sudah ada yakin, ya, ada keyakinan. Famadamal insanu mutayakkinan lit-taharah. Famadama, selama seorang manusia itu mutayakkinan, yakin bahwa dia dalam keadaan suci, thumma syakka fil hadathi fal aslu baqa'u taharatihi. Kemudian dia ragu dengan apa? Dengan batal, dengan adanya hadas. Maka apa? Al aslu baqa taharatihi. Maka hukumnya apa? Dia menetapkan asalnya adalah suci. Dia tetap pada sucinya. Wabil aksi, dan kebalikannya, faman tayaqqanal hadath. Barang siapa yang yakin dengan batalnya, yakin dengan batal atau dengan adanya hadas, wasyakka fit taharati, kemudian dia ragu-ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka fal aslu baqaul hadath. Maka hukumnya adalah kembalikan kepada ketetapan dia masih punya hadas, berarti belum bersuci. Wa min hada asyab wal amkinah, begitu juga dengan baju, pakaian dan tempat, ya. Fal aslu fiha at-taharah, asalnya adalah suci. Ketika kita ragu dengan tempat atau baju, pada asalnya suci, maka kita harus membangun keyakinan di atas kesuciannya, ya. Kecuali kalau kita sudah yakin di awalnya bahwa tempat itu najis, ya, tempat itu najis, kemudian kita ragu apakah sudah dibersihkan atau tidak, maka yabqa ala najasatihi. Dibangun hukumnya adalah meyakini bahwa tempat itu adalah najis. Apa yang bisa kita ambil dari atau faidah dari hadis ini? Yang pertama adalah al-qaidatul ammah, yaitu mengambil kaidah secara umum. Dari hadis ini para ulama mengambil kaidah secara umum yang tadi disebutkan, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hiya annal asla baqa'u makana ala makan. Hukumnya sesuatu ditetapkan kepada hukum awalnya. Hukum sesuatu, hukum satu perkara dikembalikan atau ditetapkan kepada hukum awalnya. Kalau awalnya najis, maka dia kembalikan kepada hukum awalnya. Atau misalkan pada awalnya dia itu suci, maka dia kembalikan kepada hukum awalnya. Kemudian yang kedua adalah anna mujarradus syak fil hadath la yubtil wudu wala shalah.
dengan karena keraguan, kita tidak boleh membatalkan wudu ataupun sholat. Haram hukumnya. Perhatikan, bagi seseorang, bagi siapapun, ketika terjadi dalam dirinya keraguan, ya, apakah batal ataupun tidak ketika dalam sholat nih, kayaknya batal deh. Padahal dia yakin ketika sebelum sholat dia berwudu dulu, maka dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Haram hukumnya. Dan dia harus apa? Membangun keyakinannya di atas kesucian. Kenapa? Awalnya dia suci. Terkadang syaitan yuwaswis, itulah kerjaan syaitan. Makanya ada sebuah hadis, syaitan sudah apa? Putus asa untuk menggoda manusia di Jazirah Arab. Kemudian apa? Syaitan itu akan apa? Yuwaswis ketika manusia itu dalam menunaikan sholatnya. Syaitan akan terus mengganggu manusia walaupun dalam sholat. Dengan apa? Dengan rasa ragu-ragu, apakah tidak khusyuk, kemudian tidak khusyuknya, ya, apakah dia batal, ragu-ragu dengan kesuciannya. Banyak. Maka kadang kita mendapati di sebagian saudara-saudara kita, ya, ketika sholat dia dalam keadaan ragu-ragu, dia takbir, kemudian diulangi lagi. Sudah membaca Al-Fatihah, dia batalkan lagi. Kadang ada orang yang ketika mau takbir dia bagi lagi kemana? Ke hammam, ke kamar mandi, melaksanakan wudhu kembali. Begitu terus syaitan akan mempengaruhi seseorang ketika apa? Ketika asyukuk, ketika apa? Keraguan ini terus ada di dalam seseorang. Maka kaidah ini sebagai penolaknya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan atau dihilangkan dengan gara-gara keraguan. Kemudian yang ketiga, faidah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tahrimu insiraf minas salati li ghairi sababin bayyin. Haram hukumnya membatalkan salat karena atau tidak ada sebab yang jelas. Enggak boleh. Itu namanya tala'ub, bermain-main, istihza di dalam agama. Seseorang sholat, dan ingat, kata apa pengertian sholat itu? Sholat itu adalah af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ketika seseorang sudah bertakbir, maka dia sudah ada dalam apa? Ibadah sholat. Dia tidak boleh membatalkan sholat tersebut sebelum dia tutup dengan salam, ya. Sebelum dia tutup dengan salam, maka seseorang tidak boleh membatalkan sholatnya dengan gara-gara sebab diragukan atau meragukan. Haram hukumnya, ya. Kemudian faidah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-rih al-kharijah minad dubur bi sautin aw bi ghairi sautin naqidatun lil wudu. Kalau ini sudah jelas, ya. Angin yang keluar dari apa? Ya, dari dubur, baik itu bersuara ataupun tidak bersuara, kalau jelas-jelas keluarnya, maka itu membatalkan wudu. Maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, apa yang dimaksud dengan la yansarifu hatta yasma sautan aw yajida rihan. Tidak boleh membatalkan salat sebelum mendengar apa? Mendengar suara kentut atau mencium baunya. Berarti kita harus mendengar dulu atau menciumnya. Kalau enggak mendengar atau mencium maka tidak batal. Maksudnya adalah jadi bukan seperti itu. Maksudnya adalah yuradu minas sama'i saut
Wa wujdanur rih fil hadits at-tayaqqun min dzalik. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah yang dimaksudkan tidak boleh keluar, tidak boleh membatalkan salatnya kecuali setelah mendengar suara atau mencium baunya, adalah yang dimaksudnya adalah yakin bahwa dia sudah buang angin. Kalaupun ada seseorang yang buang angin, tidak terdengar suaranya, tidak kecium juga baunya, tapi dia yakin dia kentut, batal enggak wudunya? Batal. Ya, salatnya batal enggak? Batal. Jadi maksudnya hadis ini adalah keyakinan. Kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maksudnya adalah apa? Sampai dia yakin benar bahwa dia adalah, atau dia melakukan, atau dia sudah keluar dari dianya angin atau kentut. Ya. Jadi itu adalah maksud dari kalimat la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Falau kana la yasma'u, kalaupun dia itu tidak mendengar, wala yashummu, ataupun tidak mencium baunya, wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqataini, dan dia yakin bahwa dia sudah buang angin walaupun tidak mendengar dan mencium, maka intaqadha wudu'uhu, maka wudunya sudah batal. Ya. Itu hadis yang ke-24. Hadis tentang landasan kaidah yang am, kaidah usul fikih, kaidah usul fiqh, ya, kaidah fiqhiyah yang mana dibangun dari hadis ini adalah al-baqa'u makana, al-aslu baqa'u makana ala makan, atau al-yaqin la yuzalu bisyak, ya. Kemudian hadis berikutnya para akhwat, perhatikan, dan ini juga menjadi sering terjadi di para ummahat, ya, atau di akhwat. Itu hadis yang ke-25. Hadis dari hadis an Ummi Qaisin binti Mihsanin al-Asadiyah. Ummu Qais ini adalah saudarinya Uqasyah bin al-Mihsan. Uqasyah bin Mihsan yang terkenal dengan hadis Uqasyah, 70.000 golongan yang dimasukkan oleh Nabi SAW, yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala biduni hisab wal azab, yaitu orang-orang yang apa? La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, dan tidak tatayyur. 70 golongan dimasukkan ke surga Allah tanpa azab, tanpa hisab. Maka Uqasyah meminta didoakan, ud'uli an akuna minhum, ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk dari mereka. Maka kata Nabi SAW, anta minhum. Subhanallah. Kemudian ada seorang lagi ngikutin untuk didoakan. Maka kata Nabi SAW, sabaqaka Uqasyah, saudara kamu Uqasyah sudah mendahului. Nah, ini saudarinya Ummu Qais, Aminah namanya, Aminah binti Mihsan al-Asadiyah, saudaranya atau saudarinya Uqasyah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanaddahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Yaitu Aminah binti Mihsan al-Asadiyah ini datang kepada Nabi SAW bersama anak kecilnya, putranya. Lam ya'kul at-ta'ama, dia belum makan makanan. Makanannya baru apa? Baru ASI. Jadi anak kecil yang belum
Yang belum memakan makanan yang lain kecuali ASI. Fa ajlasahu fi hijrihi, kemudian Nabi SAW menundukkannya di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, kemudian anak kecil ini kencing di atas pangkuan Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW ini menjadi hukum, ya. Ini terjadi di banyak, biasanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang punya anak kecil, masih bayi, masih orok, ya, masih belum makan, hanya air hanya air ASI saja, air susu ibunya. Fabala ala thawbihi, kemudian anak kecil ini putranya dari Aminah bintil Mihsan ini mengencingi atau kencing di atas pangkuan Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fada'a bima'in fanadohahu ala thawbihi. Beliau SAW meminta air, kemudian air tersebut dipercikannya ke bajunya Nabi SAW. Jadi bukan dituangkan, bukan disiramkan, tapi dipercikan. Bukan dibasuh, bukan dicuci, tapi dipercikan. Mengambil air kemudian dipercikan kepada bajunya Nabi SAW. Walam yagsilhu. Ingat, walam yagsilhu, dan Nabi SAW tidak membasuhnya. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin. Kalau tadi Aminah bintil Mihsan itu datang menghadap ke Nabi membawa anaknya. Kalau ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan bahwa Nabi SAW didatangkan kepadanya seorang anak kecil. Fabala ala thawbihi, kemudian anak kecil tersebut mengencingki Nabi SAW, kencing di atas atau di pakaian Nabi SAW. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyahu, kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Meminta didatangkan air, kemudian bekas kencingnya anak tersebut dicipratkan oleh air. Wali Muslim, dan riwayat Muslim menyebutkan fa'atba'ahu baulahu, kemudian bekas baulnya itu, bekas kencingnya itu diciprati air oleh Nabi SAW. Walam yagsilhu, dan tidak membasuhnya. Ya. Hadis ini para akhwat menjelaskan kepada kita bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu taala alaihim saking menghormati, ingin tabarruk dengan Nabi SAW, dengan doa Nabi SAW, membawa putra-putra mereka kepada Nabi SAW, ya, didoakan, ditahnik, ya, dan itu bertabaruk dengan doa Nabi SAW, dan boleh, karena beliau SAW masih hidup, ya. Nah, Nabi SAW seorang suri tauladan. Ketika beliau SAW memangkunya dan meletakkannya, ya, dan ini min akhlaqin Nabi SAW, mempunyai akhlak yang terpuji, tidak menolak Nabi SAW, bahkan mengambilnya kemudian menundukkannya di pangkuannya. Nah, terjadilah anak kecil tersebut buang air kecil, ya, kencing di atas pangkuan Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi SAW? Menghardiknya, memarahi orang tuanya apa enggak? Menyerahkannya dengan kasar apa tidak? Tidak. Bahkan justru Nabi SAW meminta air, kemudian mencipratkan air tersebut kepada pakaiannya SAW, dan tidak marah. Dan ini terjadilah sebuah istinbatul hukum. Kita bisa mengambil hukumnya, ya, hukum dari kejadian ini. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan, memberikan contoh kepada kita menghilangkan najis
air kencing anak kecil yang belum makan, ya laki-laki ini, laki-laki, ya, maka kita akan ambil faidahnya. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini? Dua hadis ini. Yang pertama adalah najasatu baulil gulam wa in lam ya'kul at-ta'ama. Ya. Di sini hadis ini menyebutkan bahwasanya air kencing anak kecil baik itu laki-laki ataupun perempuan najis. Cuma cara membersihkannya berbeda. Kalau laki-laki, anak laki-laki yang belum makan makanan, ya cuma sekarang itu susah sebenarnya. Anak kecil baru sebulan aja sudah dikasih apa? Makanan kayak orang gede, ya. Ada sekarang sudah banyak, ya. Nah, anak kecil atau bayi yang belum memakan makanan, yang dia masuk ke dalam perutnya hanya ASI saja, anak laki-laki ya, ketika dia kencing, kemudian kencing tersebut mengenai apa? Pakaian kita, apa yang kita lakukan? Sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cukup hanya mencipratkan air kepada pakaian kita saja, tidak usah membasuhnya. Bagaimana kalau anak itu perempuan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, yugsalu baulul jariyah, ya, yugsalu min baulil jariyati wa yarushu min baulil gulam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yugsalu min baulil jariyah, kalau yang kencing itu anak perempuan, ini afwan, bukan, ini ta'abudiyah ya. Dan ini kita nggak tahu, para ulama berbeda pendapat tentang apa hikmahnya. Kok laki-laki hanya dicipratkan, perempuan harus dibasuh? Allahu ta'ala alam, banyak berspekulasi, banyak yang berusaha untuk mengambil hikmahnya, namun sampai sekarang tidak ada dalil yang tepat tentang hikmahnya apa. Yang jelas, yang lebih tepat adalah ini termasuk kepada ta'abbudi. Perintah Nabi SAW seperti ini, ya kita lakukan seperti itu, ya. Yaitu yugsalu min baulil jariyah, ketika anak perempuan itu kencing maka dicuci. Wa yarushu min baulil gulam, dan diciprati, hanya dicipratkan ketika atau dari air kencing laki-laki, anak kecil laki-laki. Nah, jadi kalau yang laki-laki, anak kecil laki-laki yang belum memakan makanan, yang masuk ke dalam perutnya hanya saja air atau ASI, maka cukup dicipratkan air kepadanya, kepada pakaiannya yang kena air kencing itu. Adapun kalau yang kencingnya adalah anak kecil perempuan, ya, perempuan, maka harus dicuci, Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini adalah akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang terpuji. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya seorang sahabiat bersama anak kecil, maka beliau pun apa? Mengambilnya, kemudian menundukkannya di pangkuannya. Bahkan ketika beliau SAW dikencingi oleh anak tersebut, beliau tidak marah, beliau tidak menghardiknya, namun beliau mengajarkan, bahkan mengajarkan bagaimana cara bersuci dari najis tersebut. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan kajian ini atau pembahasan yang tadi kita
bahas ini dari 3 hadis atau 4. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Dan mungkin kepada akhwat ya, setiap kajian diusahakan harus membawa catatan. Mudah-mudahan ke depan insyaallah kami akan menyediakan matan hadisnya sehingga antunna bisa mengambil banyak faidah dari hadis-hadis tersebut. Karena hadis ini tentunya merupakan hadis-hadis ahkam ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum, terutama hukum fiqhiyah yang terkadang kita dibutakan atau kita luput dari hukum-hukum tersebut. Ya, jadi sekali lagi mohon perhatiannya kepada akhwat untuk ya walaupun di jam-jam terakhir ini memerlukan juhud ya, memerlukan tadi kemauan yang keras untuk duduk, apalagi ada yang punya anak ya, konsentrasinya terkadang terbagi. Tapi mudah-mudahan ya, dengan sisa waktu atau kebersediaannya waktu yang sedikit ini, kita bisa memaksimalkan, kita bisa mengambil memanfaatkannya ya, memanfaatkannya dengan mengambil faidah-faidah dari hadis-hadis yang kita bahas ini. Allahu ta'ala bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.